Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah mabadah. Sahabat Tarnews dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat Tarnews, kalau kita melihat pergerakan PWI Laskar Sabillah ini memang cukup berbahaya. Menurut saya itu sangat-sangat berbahaya pergerakannya. Makanya tidak heran kemudian PBNU ya, yang diketuai oleh Gus Yahya, dan di atas beliau ada Mbah Yai Miftahul Akhyar yang menganggap bahwa pergerakan PWI ini pecah belah umat itu memang ya ada benarnya. Setelah saya teliti, pergerakan PWLS yang baru 1 tahun berjalan 2 tahun ini memang sangat-sangat membahayakan sekali pergerakannya ya. Oke, dari video di samping saya ini ya, bisa kalian simak. Itu adalah Rakernas ya. Rakernas pertama PWI Laskar Sabilillah, yang kemudian di situ dihadiri oleh Jenderal Dudung, ada Gus Abbas Billy, dan juga ada Yai Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi dari era Kernas yang pertama PWILS itu sudah banyak yang ikut di dalamnya, hingga kemudian PWI Laskar Sabilillah ini kemudian berkembang begitu besar. Dari perkembangan inilah yang membuat menurut saya yang sangat-sangat berbahaya, di mana PWILS semakin hari itu semakin banyak pengikutnya. Ya, baru menginjak usia 2 tahun, akan tetapi sudah banyak sekali pelantikan. Seperti yang kita saksikan saat ini, itu adalah pelantikan-pelantikan daripada PWI Laskar Sabilillah. Dan kemudian di Purbalingga itu ada pelantikan juga 5.000 Laskar Sabilillah. Ya, artinya PWI dalam 1 tahun berjalan 2 tahun ini sudah sangat masif sekali. Di mana-mana ada pelantikan PWI ya. Di mana-mana ada pelantikan PWI, dan semakin hari semakin banyak pengikut PWI. Artinya PWI ini sangat berbahaya karena sudah memberikan edukasi terhadap masyarakat. Akhirnya masyarakat itu tersadarkan dari doktrin-doktrinnya Pak Alawi. Makanya ini sangat membahayakan sekali. Belum lagi adanya pembongkaran makam yang dianggap oleh PWI Laskar Sabilillah adalah makam-makam yang palsu, makam-makam yang kosong, bahkan makam-makam yang dipalsukan. Dan ini sangat berbahaya sekali bagi keutuhan Pak Alawi gitu ya. Makanya orang-orang yang ada di dalam atau orang-orang yang membela Pak Alawi ini sangat-sangat resah. Terutama kalau kita lihat dari kalangan kita sendiri, yaitu dari PBNU, sangat resah dengan adanya PWI karena yaitu tadi membahayakan. Membahayakan sekali bagaimana eksistensi PWI yang selama ini baru berjalan 2 tahun tapi sudah menusantara. Bahkan sampai di luar Jawa, di Jambi, di Bengkulu, di Kalimantan ya, itu sudah terbentuk PWI Laskar Sabilillah. Artinya ini sangat mengancam sekali kepada para Pak Alawi, Habib-habib Pak Alawi, juga kepada orang-orang para ulama yang pro terhadap Pak Alawi. Mereka sekarang lagi ketar-ketir, makanya sampai ada instruksi untuk tidak ikut serta dalam polemik Nasam, untuk tidak masuk ke PWI. Ini artinya apa? Artinya mereka sudah mulai resah, mereka sudah mulai ketakutan. Kekhawatiran mereka terbentuk karena PWI yang semakin hari semakin banyak diminati. Karena apa? Masyarakat sadar pergerakan PWI yang luar biasa. Jangan ini nanti jadi pesaingnya NU ini.
ini dari PBNU diam saja, ini jangan-jangan PWI nanti malah bisa menarik orang-orang NU masuk ke PWI yang akhirnya jadi tandingan NU. Wah, tidak begitu kawan, ya. PWI tidak ada sama sekali niatan untuk jadi saingan NU, tidak, ya. Justru PWI ini ada untuk membentengi NU. Jadi kalau NU karena NU itu setiap 5 tahun kepengurusannya berganti, maka bisa saja nanti ada orang-orang yang dari kepengurusan itu adalah orang-orang yang tidak tegak lurus terhadap perjuangan Mbah Hasyim Asy'ari, tidak lurus terhadap bercekitohnya NU dan lain sebagainya. Makanya dari situ PWI Laskar Sabilah berada di luar kendali NU, di luar organisasi NU, akan tetapi siap untuk menjadi penjaga Nahdlatul Ulama, agar Nahdlatul Ulama ini tidak mudah diguncang, tidak mudah dirongrong dari dalam. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.